Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi probabilitas yang bersumber dari buku William Navidi. Kami juga akan menjelaskan penyelesaian terhadap contoh soal yang sudah kami kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Perkenalkan, nama saya Hendra Lumanturuan, NIM 1904030779. Kita masuk ke eksperimen. Nah, eksperimen itu adalah proses yang menghasilkan suatu hasil yang sebelumnya tidak dapat diprediksi dengan pasti. Contohnya misalkan pada saat pelemparan dadu sebanyak N kali. Nah, pada saat melempar dadu sebanyak N kali itu, kita tidak dapat memastikan sebelumnya hasil dari pelemparan tersebut. Kemudian misalkan lagi, pada saat mengambil 3 kelereng dari sebuah kotak yang berisi 5 kelereng merah dan 5 kelereng hijau. Jadi pada saat pengambilan kelereng dari sebuah kotak tersebut, kita tidak memastikan hasilnya apakah kelereng merah dapat berapa, apakah kelereng hijau dapat berapa. Nah, kemudian lanjut, hasil suatu eksperimen adalah hasil yang mungkin terjadi jika eksperimen dilakukan. Maksudnya adalah contohnya seperti ini. Jika eksperimen melempar sebuah dadu 1 kali, maka hasil eksperimen yang diperoleh adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Artinya di sini hasil dari eksperimen ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini akan terjadi jika eksperimen dilakukan, jika pelemparan sebuah dadu ini dilakukan. Itu maksudnya. Nah, kemudian jenis-jenis eksperimen. Jenis-jenis eksperimen itu ada 2. Yang pertama, deterministic eksperimen. Deterministic eksperimen itu adalah jika dalam percobaan yang berulang menghasilkan hasil yang sama. Nah, yang kedua adalah stochastic eksperimen, yaitu jika hasil yang mungkin tidak dapat diketahui tetapi dapat diprediksi. Kita akan membahas ruang sampel. Jadi di slide keempat ini yang menjelaskan tentang untuk banyak percobaan ada beberapa ruang sampel untuk dipilih. Sebagai contoh, mungkin tertarik pada probabilitas bahwa cetakan muncul angka genap ruang sampel untuk percobaan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan muncul bahkan sesuai dengan subset 2, 4, 6. Subset dari ruang sampel disebut peristiwa. Sampel adalah himpunan hasil seluruh eksperimen tersebut yang biasanya dinotasikan dengan W. Nah, menurut banyaknya hasil dalam ruang sampel dibedakan menjadi 2, yaitu pertama adalah ruang sampel diskrit, yang kedua adalah ruang sampel kontinu. Ruang sampel diskrit itu adalah bila ruang sampel tersebut mengandung berhingga banyak titik atau unsur yang dapat disusun menurut barisan sederhana. Bisa juga dia sesuai dengan bilangan cacah. Kemudian ruang sampel kontinu itu adalah bila ruang sampel mengandung tak hingga titik yang dinyatakan dalam interval atau garis real. Nah, contoh dari ruang sampel diskrit ini adalah misalkan contoh dari ruang sampel diskrit ini adalah eksperimen melempar 2 koin, maka ruang sampelnya adalah GG, GA, AG, AA. Artinya adalah ruang sampel diskrit ini itu bisa disusun menurut barisan sederhana seperti ini, atau juga dia dapat dalam bentuk bilangan caca. Dalam bentuk bilangan caca seperti misalkan 1, 2, 3, 4. Kemudian ruang sampel kontinu. Ruang sampel kontinu contohnya adalah eksperimen mengukur berat badan seseorang yang beratnya antara 45,5 dan 50,5, maka ruang sampelnya adalah X, di mana X itu lebih besar dari 45,5 dan lebih kecil dari 50,5. Artinya adalah ruang sampel kontinu itu ruang sampelnya dalam bentuk interval atau garis real. Contohnya ini kan garis
ini kan interval, contoh dari ruang sampel diskrit. Sedangkan ruang sampel, maaf tadi diralat, contohnya ruang sampel kontinu itu adalah seperti ini, bentuknya interval atau bisa juga garis real. Dan ruang sampel diskrit ini adalah contohnya seperti ini, ya, disusun menurut barisan sederhana atau juga bisa dalam bentuk bilangan caca, misalkan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, contoh lainnya dari ruang sampel diskrit dan ruang sampel kontinu di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah misalkan pada ruang sampel diskrit itu bagaimana kita menghitung banyaknya jumlah produksi yang gagal di dalam suatu pabrik, atau misalkan banyaknya kecelakaan yang terjadi pada suatu jalan perkotaan. Sedangkan ruang sampel kontinu itu contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan menghitung berat badan, menghitung tinggi badan, menghitung umur, suhu, menghitung jarak yang bentuknya itu interval atau garis real. Perkenalkan, nama saya Priscilla Yosefani, NIM 19040310. Saya akan menjelaskan tentang materi gabungan. Gabungan dua peristiwa A dan B dilambangkan dengan A UB adalah serangkaian hasil yang dimiliki A, B, atau keduanya. Dengan kata lain, A UB berarti A dan B. Dengan demikian, peristiwa A UB terjadi kapan saja A atau B atau keduanya terjadi. Sebagai contoh bisa kita lihat dari soal berikut ini. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 3, 4, 5, 6. Gambarnya menjadi seperti ini. Sehingga A, UB atau A gabungan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah anggota A dan juga termasuk anggota B. Perkenalkan, nama saya Tasya Amanda, NIM 19040391. Secara umum, irisan dua himpunan adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota persekutuan dari dua himpunan tersebut. Bisa dilihat dari gambar. Ini merupakan irisan dari himpunan A dan B. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada juga di himpunan B. Irisan dari peristiwa A dan B dapat dilambangkan dengan A iris B, di mana irisan tersebut merupakan hasil yang menjadi milik A maupun menjadi milik B. Jadi ada 3 cara untuk menentukan irisan dua himpunan. Yang pertama, himpunan yang satu merupakan himpunan bagian yang lain. Yang kedua, kedua himpunan sama. Yang ketiga, kedua himpunan tidak saling lepas atau berpotongan. Nah, sebagai contoh, misalkan himpunan A terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan himpunan B terdiri dari 2, 3, 5, dan 7. Nah, untuk mencari himpunannya, anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan A dan sekaligus menjadi anggota himpunan B. Anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B disebut anggota persekutuan dari A dan B. Selanjutnya, anggota persekutuan dua himpunan tersebut disebutlah irisan dua himpunan. Nah, jadi irisan dari himpunan A dan B yang dapat dilambangkan dengan A iris B adalah 3, 5, dan 7. Perkenalkan, nama saya Sofia Veronica, NIM 1904030095. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komplement. Komplement dari peristiwa A dilambangkan sebagai A C kecil di atas adalah himpunan hasil yang bukan milik A. Dengan kata lain, A komplement berarti bukan A. Dengan demikian, peristiwa A komplement terjadi setiap kali A tidak terjadi. Selanjutnya adalah kejadian saling asing atau saling lepas atau yang biasa dibilang dengan mutually exclusive event.
Ada beberapa peristiwa yang tidak pernah tidak terjadi bersama. Contohnya, tidak mungkin bahwa koin dapat muncul kepala dan ekor, dan tidak mungkin bahwa pin baja bisa terlalu panjang atau terlalu pendek. Peristiwa ini dikatakan saling eksklusif atau saling asing atau saling lepas. Lalu, peristiwa A dan B dikatakan saling eksklusif jika mereka tidak memiliki hasil yang sama. Perkenalkan, nama saya Priscilla Ani Deborah Panjaitan, NIM 1904030084. Saya akan menjelaskan mengenai probabilitas. Jadi, probabilitas merupakan setiap peristiwa dalam ruang sampel yang memiliki kemungkinan terjadi. Probabilitas sendiri adalah ukuran kuantitatif tentang seberapa besar kemungkinan peristiwa itu terjadi. Kita sering menggunakan huruf P untuk memperjelas kemungkinan. Jadi, ketika melempar koin, notasi P atau kepala sama dengan 1/2. Berarti bahwa probabilitas koin mendarat sama dengan setengah. Dalam banyak situasi, satu-satunya cara untuk memperkirakan probabilitas suatu peristiwa adalah mengulang percobaan berkali-kali dan menentukan proporsi berapa kali peristiwa itu terjadi. Contoh, pin baja yang diproduksi oleh proses tertentu dapat gagal memenuhi spesifikasi panjang baik karena terlalu pendek atau terlalu lama. Dengan mengukur sejumlah besar pin, diperkirakan probabilitas bahwa pin terlalu pendek adalah 0,02 dan probabilitas bahwa pin terlalu panjang adalah 0,03. Maka dapat diperkirakan bahwa probabilitas pin gagal memenuhi spesifikasi adalah 0,05. Perkenalkan, nama saya Adrian Detalto, NIM 1904030104. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal nomor 1. Soal nomor 1 itu adalah probabilitas bahwa bearing gagal selama bulan pertama. Penggunaan adalah 0,12%. Jadi pertanyaannya adalah berapa probabilitas bahwa itu tidak gagal selama bulan pertama. Jadi saya akan mencoba menjawabnya. Soal nomor 1. Jadi peluang berhasil ditambah peluang gagal itu adalah sama dengan 1. Jadi peluang berhasil lagi dicari dan peluang gagal itu adalah 0,12 sama dengan 1. Jadi peluang berhasilnya adalah 0,88. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Dadu yang memiliki 6 sisi memiliki nomor 1 dilukis pada 3 sisinya, nomor 2 dilukis pada 2 sisinya, dan nomor 3 dilukis pada 1 sisinya. Asumsikan setiap sisi memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Jadi untuk pertanyaan yang A, temukan ruang sampel untuk percobaan ini. Seperti yang kita lihat, ruang sampelnya itu adalah 1, 2, dan 3. Seperti yang bisa kita lihat. Kemudian pertanyaan yang B, temukan P angka ganjil. Itu bisa kita buat, yaitu P ganjil itu adalah ada angka 1 dan 3, kemudian per ruang sampelnya ada 6, berarti 4/6 dapat kita sederhanakan menjadi 2/3. Kemudian untuk yang C, jika dadu dimuat sehingga sisi dengan 3 di atasnya 2 kali lebih mungkin muncul sebagai masing-masing dari 5 sisi lainnya. Apakah ini akan mengubah ruang sampel? Jelaskan maksud dadu dimuat itu. Dadunya nggak memiliki kemungkinan yang sama, lebih diberatkan gitu. Jadi
dapat kita lihat jawabannya adalah tidak, karena kemungkinan angka yang keluar dari dado tersebut akan sama, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi tidak akan mengubah ruang sampel. Kemudian yang D, jika dado dimuat sehingga sisi dengan 3 di atasnya 2 kali lebih mungkin muncul sebagai masing-masing dari 5 sisi lainnya, apakah ini akan mengubah nilai P? Pertanyaan D sama C hampir mirip lah ya. Tapi ini yang membedakannya, apakah ini akan mengubah nilai P, sedangkan yang C apakah ini akan mengubah ruang sampel. Jadi yang D ini adalah jawabannya adalah bisa, karena ada kemungkinan untuk munculnya angka 3 akan berubah dan menyebabkan perubahan pada peluang untuk keluarnya angka ganjil. Ya, sekian dari nomor 2. Oke, selanjutnya soal nomor 3, yaitu bagian ujian berisi 4 pertanyaan benar dan salah. Maka ujian yang lengkap dipilih secara acak dan keempat jawaban itu dicatat. Jadi pertanyaan A adalah daftar semua 16 hasil dalam ruang sampel ini. Jadi kita misalkan B itu benar dan S itu salah. Jadi kita buat ke dalam tabel berikut, silakan aja langsung. Kurang lebih seperti begini. Kemudian untuk pertanyaan B, dengan asumsi hasil sama kemungkinannya, temukan probabilitas bahwa semua jawaban adalah sama. Jadi maksudnya adalah yang ini B dan S. Jadi 2/16 disederhanakan menjadi 1/8. Kemudian C, dengan asumsi hasil sama kemungkinannya, temukan probabilitas bahwa 1 dari 4 jawaban itu benar. Jadi 1 dari 4 jawaban itu benar, maksudnya cuma 1 B aja gitu di tabelnya. Yang ini 1, ini 1, 2, 3, 4. Berarti 4/16 sederhanakan 1/5. Kemudian jawaban D, dengan asumsi hasil yang kemungkinannya sama dengan probabilitas bahwa yang paling banyak 1, maksimal 1. Itu maksudnya maksimal 1 itu salah pun kita ambil aja gitu. Berarti yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, letaknya yang beda itu di sini ya. Kita meskipun salah kita tetap ambil karena pertanyaannya maksimal 1. Jadi P-nya adalah 5/16. Sekian dari nomor 3. Perkenalkan, nama saya Priscilla Yosefani, NIM 19040310. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal nomor 4, 5, dan 6. Soal nomor 4. Seorang komuter melewati 3 lampu lalu lintas dalam perjalanan ke tempat kerja. Setiap lampu berwarna merah, kuning, atau hijau. Eksperimen terdiri dari mengamati warna 3 lampu tersebut. Pertanyaan yang pertama, A. Sebutkan 27 hasil dalam ruang sampel. Dari soal kita ketahui ada 3 lampu lalu lintas yang masing-masingnya berwarna merah, kuning, atau hijau. Di sini kita misalkan merah itu M, kuning itu K, dan hijau itu H. Maka ruang sampelnya adalah MMM, MMK, MMH, MKM, MHM, MKK, MKH, MHH, MHK, KMM, KMK, KMH, KKM, KHM, KKK, KKH, KHH, KHK, HMM, HMK, HKM, HHM, HKK, HKH, HHH, dan HHK.
Pertanyaan yang kedua, B. Biarkan A menjadi kejadian yang semua warnanya sama. Tuliskan hasilnya di A. A menjadi kejadian yang warnanya sama, berarti MMM, KKK, dan HHH. Jadi ketiga lampu tersebut menyalakan lampu yang sama. Pertanyaan yang ketiga, C. Biarkan B menjadi kejadian yang semua warnanya berbeda. Tuliskan hasilnya di B. Untuk kejadian yang semua warnanya berbeda, bisa kita lihat B sama dengan MKH, MHK, KHM, KMH, HKM, dan HMK. Jadi ketiganya tidak ada yang sama. Pertanyaan yang keempat, D. Biarkan C menjadi kejadian yang setidaknya 2 lampu berwarna hijau. Tuliskan hasilnya dalam C. Untuk setidaknya ada 2 lampu berwarna hijau, itu kita bisa lihat yang D. C sama dengan HHK, HHM, HMH, HKH, KHH, MHH, dan HHH, di mana semuanya masing-masing mempunyai 2 H. Pertanyaan yang kelima, E. Tuliskan hasilnya di A irisan C. A irisan C adalah HHH, karena di sini yang sama dari A dan C adalah HHH. Pertanyaan keenam, tuliskan hasilnya di A gabungan B. Untuk A gabungan B, yaitu semua sampel yang ada di A digabung dengan di B. Jadi HHH, MMM, KKK, MKH, MHK, KMH, KHM, HKM, dan HMK. Pertanyaan yang ketujuh, G. Tuliskan hasilnya di A irisan C komplement. A irisan C komplement, di mana C komplement tersebut adalah semua yang tidak termasuk pada C. Kita bisa lihat pada A ada MMM, KKK, dan HH. HHH tidak termasuk karena pada C terdapat HH juga, sehingga hasilnya adalah MMM dan KKK. Pertanyaan yang ke-8, tuliskan hasilnya di A komplement irisan C. A komplement irisan C, di mana A komplement adalah semua yang tidak termasuk pada A. Tetapi kita bisa lihat pada C terdapat HHH, di mana A juga terdapat HHH, sehingga hasilnya adalah semua anggota C kecuali HHH. Pertanyaan yang ke-9, apakah kejadian A dan C saling eksklusif? Jelaskan. Kejadian A dan C tidak saling eksklusif. Mengapa? Karena mereka mempunyai kemungkinan yang sama. Kita bisa lihat pada A ada HHH dan pada C juga ada HHH, sehingga itu yang mengakibatkan tidak saling eksklusif. Pertanyaan yang ke-10, apakah kejadian B dan C saling eksklusif? Jelaskan. A komplement irisan C, di mana A komplement adalah semua yang tidak termasuk pada A. Tetapi kita bisa lihat pada C terdapat HHH, di mana A juga terdapat HHH, sehingga hasilnya adalah semua anggota C kecuali HHH. Selanjutnya, soal nomor 5. Sebuah kotak berisi 4 baut, 2 diantaranya berlabel 1 dan 2, berdiameter 5 mm, dan 2 diantaranya berlabel 3 dan 4, berdiameter 7 mm. Baut dipilih secara acak sampai diperoleh baut 5 mm. Hasilnya adalah urutan baut yang dapat dipilih. Jadi, satu hasil adalah 1, dan yang lainnya adalah 3, 4, 2. Pertanyaan yang pertama, A. Daftar semua kemungkinan hasil. Di soal dikatakan bahwa baut dipilih secara acak sampai diperoleh baut 5 mm. Sehingga, sampel untuk soal tersebut harus memiliki baut yang berlabel 1 dan 2, karena
1 dan 2 berdiameter 5 mm. Sehingga sampelnya itu 1, 2, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 4, 3, 1, dan 4, 3, 2. Intinya semuanya mengandung unsur label 1 dan 2 tersebut. Pertanyaan kedua, B. Biarkan A menjadi kejadian hanya satu baut yang dipilih. Tuliskan hasilnya di A. Hanya satu baut dipilih berarti antara baut berlabel 1 dan baut berlabel 2. Jadi 1 dan 2. Pertanyaan ketiga, C. Misalkan B adalah kejadian di mana 3 baut dipilih. Tuliskan hasilnya di B. Jika 3 baut dipilih, berarti sampelnya adalah yang memuat 3 pasang, yaitu 341, 342, 431, dan 432. Pertanyaan keempat, D. Misalkan C adalah kejadian di mana baut 2 dipilih. Tuliskan hasilnya dalam C. Karena baut 2 dipilih, berarti semua sampelnya mengandung unsur 2, yaitu kita bisa lihat C sama dengan 2, 32, 42, 342, dan 432. Pertanyaan kelima, E. Misalkan D adalah kejadian di mana baut 4 tidak dipilih. Tuliskan hasilnya di D. Baut 4 tidak dipilih. Kita bisa lihat di sini, D sama dengan 1, 2, 31, dan 32. Tidak ada baut 4 yang diambil. Pertanyaan ke-6, F. Misalkan E adalah kejadian di mana baut 1 dipilih. Apakah A dan E saling eksklusif? Bagaimana dengan B dan E, C dan E, dan D dan E? Kejadian di mana baut 1 dipilih, kita bisa lihat E sama dengan 1, 21, 31, 41, 341, dan 431. Dimana semua di situ baut 1 dipilih. Sehingga apakah A dan E saling eksklusif? Jawabannya tidak, karena ada yang sama. Kita bisa lihat A dan E, di A ada 1, dan di E juga ada 1. B dan E tidak saling eksklusif juga, karena di B ada 341 dan di E juga ada 341. C dan E saling eksklusif karena tidak ada yang sama. Kita bisa lihat C 2, 32, 42, 342, 432. Sedangkan di E semuanya 1, 21, 31, 41, 341, 431. Tidak ada yang sama. D dan E tidak saling eksklusif karena ada yang sama. Kita bisa lihat di D ada 1, 31. Juga di E ada 1 dan 31. Sehingga tidak saling eksklusif. Selanjutnya soal nomor 6. 2 baut dipilih secara acak dari kotak yang dijelaskan dalam latihan 5. Pertanyaan yang pertama, A. Buat daftar hasil yang mungkin sama. Daftar hasil yang mungkin sama, kita bisa lihat sampelnya adalah 12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, dan 43. Pertanyaan kedua, B. Berapa probabilitas kedua baut itu 7 mm? Berdasarkan soal, baut yang memiliki panjang 7 mm adalah baut 3 dan baut 4. Sehingga peluangnya adalah jumlah kedua baut tersebut, yaitu 2, per ruang sampelnya ada 16. Disederhanakan menjadi 1/8. Pertanyaan ketiga, C. Berapa probabilitas bahwa satu baut adalah 5 mm dan yang lainnya adalah 7 mm? Diketahui di soal bahwa baut yang panjangnya 5 mm adalah baut 1 dan baut 2. Sehingga pada soal yang ini, sampelnya harus masing-masing memuat antara baut 1 ataupun baut 2. Kita bisa lihat sampelnya itu 13, 14, 23, 24, 31, 41, 32, dan 42. Totalnya ada 8, sehingga peluangnya adalah 8 per ruang sampelnya 16.
disederhanakan menjadi 2/3. Selamat siang, saya Christopher Davin, NIM 1904030998. Saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal nomor 7, 8, 9, dan 10 dari buku William Navidi. Dalam soal dikatakan, dalam survei rumah tangga dan perangkat televisi, proporsi perangkat televisi di berbagai jenis kamar adalah sebagai berikut. Yang A, kasus A dia tanya berapa probabilitas bahwa satu set TV terletak di ruang tamu atau di ruang kerja. Yang B, dia menanyakan berapa probabilitas bahwa TV tidak terletak di kamar tidur. Baiklah, ini adalah penyelesaiannya. PA itu kasus kalau dia di ruang tamu, dan PB itu di ruang kerja. Jadi seperti ini. Kejadian A dan B itu tidak ada hubungannya. Jadi mereka itu saling eksklusif sehingga tidak ada irisan antara kejadian A dan kejadian B. Tidak ada irisan dari peluang A dan peluang B. Oleh sebab itu rumusnya itu PA iris B-nya itu dihilangkan saja karena 0. Jadi beginilah hasilnya. Dan yang untuk penyelesaian yang kasus B, tadi dia menanyakan bahwa berapa probabilitas bahwa TV tidak terletak di kamar tidur. Probabilitas kalau TV itu terletak di kamar tidur adalah 0,37. Kalau dia menanyakan peluang kalau TV tidak terletak di situ, berarti tinggal Pearson-nya saja. 1 kurang 0,37, yaitu 0,63. Kemudian di nomor 8, perusahaan asuransi mobil membagi pelanggan menjadi 3 kategori, yaitu risiko baik, risiko sedang, dan risiko buruk. Asumsikan bahwa 70% dari pelanggan adalah risiko yang baik, 20% adalah risiko yang sedang, dan 10% adalah risiko yang buruk. Lalu ada 2 kasus yang ditanyakan. Yang pertama itu probabilitas bahwa pelanggan adalah risiko yang baik. Yang B, berapa probabilitas bahwa pelanggan itu bukan risiko yang buruk. Penyelesaiannya, untuk kasus yang A, dia menanyakan kalau dia mau pelanggan risiko yang baik, yaitu 70%, berarti peluangnya itu 0,7. Sedangkan yang B, dia tanya pelanggan yang bukan risiko yang buruk, berarti boleh yang baik dan yang sedang, yaitu sebesar 90%, berarti 0,9 jawabannya. Atau bisa juga dengan Pearson, 1 kurang probabilitas dari yang buruk. Probabilitas yang buruk itu 10%. Jadi Pearson dari yang 10% itu kan 90%. Berarti probabilitasnya itu 0,9. Sama saja. Lanjut ke nomor 9. Di antara bagian aluminium cor yang diproduksi pada hari tertentu, peluang untuk tanpa cacatnya itu 80%. Sedangkan 15% hanya memiliki cacat kecil atau tidak berarti. Dan 5% memiliki cacat yang besar, yaitu atau kata lain itu kelemahan utamanya karena dia cacat besar. Lalu ditanya yang A itu memiliki kekurangan, berarti besar atau kecil itu tetap kekurangan. Yang B dia tanya memiliki kelemahan utama, yaitu memiliki cacat yang besar. Langsung saja ke penyelesaiannya. Saya asumsikan PA kejadian A itu adalah yang ini tanpa cacat. Kejadian B itu yang hanya memiliki cacat kecil atau yang bukan kelemahan utamanya tapi cacat. Sedangkan untuk yang C itu adalah yang memiliki cacat besar atau kelemahan utamanya. Yang A itu dia tanya yang penting ada kelemahannya, berarti kelemahan kecil maupun yang besar itu dihitung. Jadi langsung saja karena di soal dia tidak ada bilang irisan, berarti bisa kita asumsikan bahwa kedua kejadian B dan kejadian C itu tidak ada hubungannya. Oleh sebab itu rumusnya itu sebenarnya P, B atau C. Inilah dia, sehingga dapatkan hasil 0,2. Sedangkan untuk yang tidak memiliki kelemahan utama, yang kejadian B
tidak memiliki kelemahan utama, kasus B ini, berarti kelemahan utama itu kan cacat besar. Berarti bisa saja kita pakai 0,8 tambah 0,15 tadi, atau satu kurang yang memiliki kelemahan utama, yaitu 0,05 menjadi 0,95. Sama saja jawabannya. Lanjut ke nomor 10. Item yang diproduksi oleh proses tertentu memiliki probabilitas 0,10 cacat atau 10% cacat. Benar atau salah? Yang kejadian A, jika sampel 100 item diambil, tepatnya 10 item akan rusak. Yang B, jika sampel 100 item diambil, jumlah barang cacat kemungkinan mendekati 10 tapi tidak persis sama dengan 10. Yang C, karena semakin banyak item yang disampel, proporsi barang yang rusak akan mendekati 10%. Langsung saja ke jawabannya. Yang untuk kejadian yang A, itu salah. Kenapa? Karena kemungkinan itu belum tentu terjadi. 10% cacat dari item yang diproduksi tersebut itu hanya probabilitas, bukan pasti 10% cacat. Itu yang B, jika sampel 100 item diambil, jumlah barang cacat kemungkinan mendekati 10 tapi tidak persis sama dengan 10. Yang B itu benar. Yang B itu benar. Di sini saya salah ketik. Yang B dan C itu saya jadikan 2 kali. Itu satu jawaban. Yang D itu adalah jawaban dari item C. Jadi untuk kasus B, jawaban itu benar. Jumlah barang cacat kemungkinan mendekati 10, tetapi tidak persis sama dengan 10. Begitu. Bisa jadi 10 juga, tetapi itu sangat langka terjadi. Tapi tetap mungkin terjadi. Jadi kemudian yang C, karena semakin banyak item yang disampel, proporsi barang rusak akan mendekati 10%. Jawabannya itu benar. Makin banyak sampel, maka akan semakin mendekati 0,1 barang rusak itu atau 10% begitu. Nama saya Elinoy Suangonsong, NIM 190403076. Saya dari kelompok 3. Sekarang saya akan membahas soal nomor 11 sampai 13. Kita akan membahas nomor 11. Dikatakan bahwa di soal seorang insinyur menyelidiki 100 item yang diproduksi oleh proses tersebut dan menemukan bahwa 15 diantaranya adalah rusak. Yang ditanya yaitu benar atau salah bahwa pernyataan A, probabilitas yang dihasilkan oleh proses yang rusak adalah 0,15, sedangkan yang B yaitu probabilitas yang dihasilkan oleh proses tersebut cenderung mendekati 0,15 tetapi tidak persis sama dengan 0,15. Kita dapat menyatakan bahwa dari soal dihasilkan bahwa probabilitas yang rusak yaitu 15/100 yang dihasilkan 0,15. Dari pernyataan ini dapat kita hasilkan bahwa dari 15 item yang rusak dari 100 item diperkirakan bahwa kemungkinan yang rusak yaitu sekitar 0,15 tetapi tidak harus persis sama dengan 0,15. Maka dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa pernyataan yang dari A yaitu probabilitas yang dihasilkan oleh proses rusak adalah 0,15, pernyataan tersebut adalah salah karena belum tentu hasilnya 0,15. Tetapi pernyataan yang B yaitu probabilitas yang dihasilkan oleh proses ini rusak cenderung mendekati 0,15 tetapi tidak persis sama dengan 0,15 yaitu benar. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 12. Diketahui bahwa V adalah kejadian di mana komputer mengandung virus, sedangkan W adalah kejadian di mana komputer mengandung worm. Yang ditanyakan yaitu A. Probabilitas bahwa komputer mengandung virus dan worm. B. Probabilitas komputer tidak mengandung virus atau worm. C. Probabilitas komputer mengandung
mengandung virus tetapi tidak mengandung wall. Di soal diketahui bahwa PV yaitu 0,15, PW yaitu 0,05, PV gabung W yaitu 0,17. Jadi dari pertanyaan yang A dapat kita simpulkan bahwa probabilitas komputer yang mengandung virus dan worm yaitu PV irisan W sama dengan PV ditambah PW dikurang PV gabung W, yaitu 0,15 ditambah 0,05 dikurang 0,17, dan hasilnya yaitu 0,03. Sedangkan pertanyaan yang B dapat kita jawab yaitu probabilitas tidak mengandung virus atau worm, yaitu PV gabung W komplement sama dengan 1 dikurang PV gabung W. Dapat kita hasilkan yaitu 1 dikurang 0,17 dan hasilnya yaitu 0,83. Sedangkan pertanyaan yang C yaitu probabilitas komputer mengandung virus tetapi bukan worm. Dan dapat kita hasilkan bahwa PV atau W sama dengan PV dikurang PV irisan B, yaitu sama dengan 0,15 dikurang 0,03 dan jawabannya yaitu 0,12. Sekarang kita akan membahas soal nomor 13. Diketahui pada soal yaitu S mahasiswa mengambil kursus statistik, sedangkan C mahasiswa mengambil kursus kimia. Dan diketahui juga PS sama dengan 0,4, PC 0,3, PS iris C yaitu 0,2. Soal pertama yaitu A, probabilitas seorang siswa telah mengambil statistik, kimia atau keduanya. Dapat kita jawab bahwa PS gabung C sama dengan PS ditambah PC dikurang PS iris C, yaitu 0,4 ditambah 0,3 dikurang 0,2 dan hasilnya yaitu 0,5. Sedangkan pertanyaan yang B yaitu probabilitas seorang siswa tidak mengambil statistik atau kimia. Dapat kita jawab bahwa PS iris C komplement sama dengan 1 dikurang PS gabung C, yaitu 1 dikurang 0,5 dan jawabannya yaitu 0,5. Sedangkan pertanyaan yang C yaitu probabilitas seorang siswa telah mengambil statistik tetapi tidak kimia. Dapat kita simpulkan bahwa jawabannya yaitu PS atau C sama dengan PS dikurang PS iris C, yaitu 0,4 dikurang 0,2 dan jawabannya adalah 0,2. Perkenalkan, nama saya Francisca Lubis, NIM 1904031101. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari buku William Navidi mengenai teori peluang. Yang pertama soal nomor 14. Diketahui Inspektur A memeriksa 1000 mangkuk dan mendapati 37 diantaranya rusak, di mana 28 itu merupakan anggota daripada A dan B, sedangkan 9 itu hanya anggota A. Lalu Inspektur B memeriksa 1000 mangkuk dan mendapati 43 diantaranya rusak, 28 anggota A dan B, dan 15 hanya anggota B, sehingga total daripada mangkuk yang rusak ada 52. Pertanyaan pertama, tentukan peluang ditemukan mangkuk yang rusak oleh setidaknya salah satu daripada kedua inspektur ini, sehingga didapati 52/1000 sama dengan 0,052. Pertanyaan kedua, tentukan peluang di mana ditemukan mangkuk yang rusak oleh kedua inspektur, sehingga 28/1000 sama dengan 0,028. Pertanyaan ketiga, tentukan peluang di mana ditemukan mangkuk yang rusak hanya oleh inspektur A, sehingga 9/1000 sama dengan 0,009. Soal nomor 15. Diketahui 85% menyukai membaca, 78% menyukai matematika, dan 65% menyukai keduanya. Sehingga kita kurangkan 85 dikurang 65, 20% hanya suka membaca, 78 dikurang 65, 13% hanya suka matematika. Pertanyaan yang pertama, berapakah peluang hanya suka matematika? Sama dengan 13%, sama dengan 0,13. Pertanyaan kedua, berapakah yang peluang hanya suka membaca? 20% sama dengan 0,2. Pertanyaan ketiga, berapakah peluang yang tidak suka membaca dan tidak suka matematika? Maka kita cari dulu berapakah peluang daripada A gabung B. Sama dengan 85% ditambah 78% dikurang 65%. Sama dengan 0,9.
sama dengan 98%. Maka PA gabung B aksen sama dengan 2% atau 0,02. Soal nomor 16, diketahui sistem A berfungsi 0,95, sistem B berfungsi 0,9, dan peluang A iris B sama dengan 0,88. Ditanya berapakah peluang kedua sistem ini berfungsi? Maka peluang A gabung B sama dengan 0,95 ditambah 0,9 dikurang 0,88 sama dengan 0,97. Perkenalkan, nama saya Melanie Siombing, NIM 1904031107. Saya akan membahas soal nomor 17 sampai dengan 20. Soal nomor 17 itu, suatu sistem mengandung dua komponen A dan B. Sistem hanya akan berfungsi jika kedua komponen berfungsi. Probabilitas fungsi A 0,98, probabilitas B 0,95, dan probabilitas A atau B 0,99. Yang ditanya berapa probabilitas fungsi sistem. Nah, kita langsung masukkan ke rumus. Probabilitas A dan B itu bisa dicari dengan cara probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang probabilitas A atau B. Nah, berarti 0,98 ditambah 0,95 dikurang 0,99. Hasilnya 0,94. Berarti probabilitas fungsi sistemnya itu 0,94. Nah, jadi caranya seperti ini. Selanjutnya, soal nomor 18. Darah manusia mungkin mengandung salah satu atau keduanya dari dua antigen A dan B. Darah yang hanya mengandung antigen A disebut tipe A, dan darah yang mengandung antigen B disebut tipe B. Darah yang mengandung kedua antigen disebut tipe AB, dan darah yang tidak mengandung antigen disebut tipe O. Pada bank darah tertentu, 35% donor darah memiliki tipe A, 10% tipe B, dan 5% memiliki tipe AB. Nah, seperti yang kita ketahui, tadi tipe A itu 35%. Berarti probabilitas tipe A-nya itu 0,35. Yang B 10% berarti PB-nya 0,1. Yang AB 5% berarti PAB-nya itu 0,05. Nah, yang bagian A ditanya berapa probabilitas untuk tipe O, PO. Nah, PO bisa dicari dengan cara 1 dikurang PO aksen. Selanjutnya 1 dikurang PA dikurang PB dikurang PAB. Berarti 1 dikurang 0,35 dikurang 0,1 dikurang 0,05. Hasilnya 0,5. Jadi probabilitas untuk tipe O itu 0,5. Caranya begini. Oke. Selanjutnya bagian B yang ditanya, penerima dengan darah tipe A dapat dengan aman menerima darah dari donor yang darahnya tidak mengandung antigen B. Berapa probabilitas bahwa donor darah yang dipilih secara acak dapat menyumbang kepada penerima dengan darah tipe A? Berarti bagian B itu yang ditanya P, A, atau O. Nah, untuk bagian B-nya yang ditanyakan P, A, atau O. Jadi bisa dicari dengan cara PA ditambah PO yang didapat dari bagian A tadi. Berarti 0,35 ditambah 0,5 sama dengan 0,85. Berarti probabilitas A atau O-nya itu 0,85. Nah, selanjutnya untuk nomor 19, benar atau salah, jika A dan B saling eksklusif, maka P, A atau B-nya itu 0. Nah, itu salah karena jika P atau B-nya itu 0, itu menandakan kalau tidak ada yang pernah terjadi. Sementara dalam kejadian saling eksklusif, kejadian itu mungkin saja terjadi. Untuk bagian B, P, A, dan B sama dengan 0. Nah, itu benar. Karena P, A, dan B sama dengan 0 itu menunjukkan kalau kejadian A dan B tidak pernah terjadi secara bersamaan. Nah, untuk bagian C, P, A, atau B sama dengan P, A, dan B. Nah, itu salah. Kenapa? Karena P, A, atau B bisa saja berbeda dengan P, A, dan B. Jadi mereka tidak selamanya nilainya sama. Nah, untuk bagian D, P, A, atau B sama dengan P, A tambah PB. Nah, itu benar. Kenapa? Karena P, A, atau B dikatakan peraturan tambahan untuk kejadian saling eksklusif. Karena P, A, dan B itu nilainya 0. Untuk soal nomor 20, roda gila terpasang pada poros engkol sebanyak 12 baut, bernomor 1 sampai 12. Setiap baut diperiksa untuk menentukan apakah torsi benar.
Misalkan A adalah kejadian di mana semua baut diinjak dengan benar. Misalkan B adalah kejadian bahwa baut tidak sama dengan 3, tidak diinjak dengan benar. Misalkan C adalah kejadian di mana satu baut tidak dikoros dengan benar. Dan misalkan D adalah kejadian yang dikunci, tidak sama dengan 5 dan tidak sama dengan 8, diinjak dengan benar. Nyatakan apakah masing-masing pasangan peristiwa berikut ini saling eksklusif. Yang pertama A dan B. A dan B itu saling eksklusif. Yang kedua B dan D. B dan D tidak saling eksklusif. Yang ketiga C dan D. C dan D itu saling eksklusif. Dan yang D B dan C. B dan C itu juga saling eksklusif. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.